Bapak, Mama, Kakak, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya setiap orang percaya mempunyai pergumulan hidup. Tergantung masing-masing cara bagaimana ia menjalaninya. Entah mau menggunakan dasar kebenaran firman atau mengikuti cara-cara dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman itu. Terkadang dalam pergumulan hidup, karena ketong berdoa terjawab-jawab, jadi cara cepat saja. Namun firman Tuhan di pagi ini menjadi dasar pedoman mengingatkan ketong semua untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya juga bahwa hari ini Bapak dan Ibu serta adik-adik, para pemuda-pemudi yang hadir di pagi ini karena lapar secara rohani. Semoga sebagai pelayan Tuhan, firman Tuhan yang saya sajikan di pagi ini akan memberikan kepuasan. Namun yang pastinya seperti kebutuhan makanan jasmani, sehingga kita juga harus setiap waktu makan yang namanya makanan rohani. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat kebenaran firman di pagi ini, khususnya dalam ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Di situ ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25, di sana berbicara mengenai Raja Daud, seruan Raja Daud kepada Allah, dan juga bersyukur karena Allah menyelamatkannya. Pastinya firman Tuhan ini terasing lagi bagi kita orang, karena Raja Daud merupakan salah satu tokoh besar dalam perjanjian lama, di mana ketika ia dikejar oleh Raja Saul, tetapi juga dalam konteks di mana ia berbuat zina dengan Bathsheba. Tentunya sebagai orang-orang percaya, kita pun juga mempunyai pengalaman hidup, punya pengalaman iman, yang dimana dalam pribadi, keluarga, punya pergumulan dengan Tuhan. Terkadang tong merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Kalau melakukan kesalahan, pasti kita merasa Tuhan itu tidak melihat, dalam pengertian Tuhan lagi menjauh, sehingga kita berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah sayang ketong apa. Terkadang ketong mendengar apa kata orang, apa kata media sosial, apa kata-kata bijak, dan mengabaikan kebenaran firman. Kadang ketong orang-orang percaya dengan berbagai macam pergumulan hidup, lalu membuat ketong salah mengartikan kebenaran firman, mencampur adukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu membuat ketorang bisa mengambil keputusan yang keliru. Saya katakan demikian karena berdasarkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu berarti dosa Bapak Ibu dan saya telah dihapus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat Allah tidak murka lagi kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk, kalau kita jatuh dalam kesalahan,
Ketong menahan diri dulu sebentar, jauh dari Tuhan dulu, karena Tuhan masih marah ini. Hal itu pun juga disampaikan oleh pemazmur dalam ayatnya yang ke-25 yang menjadi nats pembimbing tadi. Selanjutnya dalam ayat 26 sampai 27, di sini seruan pemazmur sebenarnya sederhana saja, yaitu mencari dan meminta kepada Allah sebagai penolongnya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-27, di situ dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Artinya apa, Bapak, Ibu, kakak dan adik sekalian? Ketong yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti ketong memuji Tuhan dalam segala keadaan yang ketong alami. Entah dapat sakitkah, entah tidak tembus dalam tes-tes dalam pekerjaan, ataupun juga apa yang dialami oleh keluarga kita, pribadi kita. Memuji Tuhan artinya ucapan syukur yang ketong selalu bilang ke Tuhan. Rasul Paulus bilang dalam segala keadaan. Ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32, di sana dikatakan Allah adalah penguasa semuanya, atau penguasa alam semesta. Puji-pujian kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, yang dapat kita temukan dalam ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Dengan demikian pemazmur mau mengatakan bahwa apapun keadaannya, ketong akan memulangkan rasa puji syukur kepada Allah sebagai pencipta alam semesta yang ketong tempati, bumi yang ketong diami dalam menjalankan seluruh kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kakak adik sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dengan demikian pesan firman Tuhan di pagi ini, yang pertama, kehidupan kita pasti ada banyak pergumulan. Hari ini, besok, dan seterusnya. Untuk itu, agar ketong jalan pada jalan yang benar, melalui kesaksian pemazmur atau Raja Daud bagi kita di pagi ini, ketong tetap berharap pada kebenaran firman Tuhan, agar segala hal dalam keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan kebenaran firman. Yang kedua, teguhkanlah hati kita dalam menjalani kehidupan ini, agar apapun yang diperhadapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya, kita mampu untuk melewati semuanya. Yang ketiga, ingatlah bahwa Allah tidak membiarkan kita untuk ada dalam setiap pergumulan yang melewati batas kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita.
Bapak, mama, kakak, dan adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini merupakan minggu sengsara yang ketiga. Kalau firman Tuhan di pagi ini pada ayatnya yang kedua, ini tidak asing bagi kita orang karena ini merupakan seruan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Yang saya bagikan sedikit dari firman Tuhan, khususnya ayat 2 ini. Mengapa Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus, khususnya yang ketiga di hari ini, perlu kita pahami bahwa Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang tentunya mata rohnya terbuka, pada saat ia disalib, ia melihat bahwa Allah meninggalkan dia. Ketika Tuhan Yesus menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya, tentunya dosa itu tidak bisa membuat Allah dekat kepada kita. Dan ketika Yesus menanggung semua dosa Bapak, Ibu, dan saya, kejijikan semuanya ada pada diri Yesus waktu itu. Dan ini yang membuat Allah menjauh. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya, sehingga hari ini kita terbebas, terlepas. Makanya di khotbah tadi saya katakan, di tengah tidak ada lagi halangan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah, karena semua telah ditanggung Yesus. Yang harus kita tahu bahwa dakwaan iblis yang membuat kadang, sudah, kau berdosa itu, kau masih berdosa, kau sudah melakukan ini dan itu, sehingga sabar dulu, saya mau persekutuan, sabar dulu, saya mau ibadah. Dan iblis mendakwa kita untuk tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan belajar dari tokoh Raja Daud dalam memaknai minggu sengsara Tuhan yang ketiga. Firman Tuhan yang saya sajikan di pagi ini, saya percaya 4 jenis tanah yang ada dalam kitab Injil ada pada pilihan Bapak, Ibu, entah mau jadi tanah yang subur, tanah berbatu, pinggir jalan, ataupun semak duri. Tuhan memberkati kita di pagi ini. Amin.